Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Dibuka halaman yang pertama, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-syaikhu al-imam al-alimu al-allamatu hujjatul islam wa barakatul anami Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi. Temu nggih? Sampeyan bawa apa itu? Syarah apa matanya? Kalau sampeyan di kitabnya ada syarahnya berarti ambil yang pinggir. Oke. Kalau murni matan berarti yang tengah. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara durihahu amin. Kala ngendika sapa asy-syaikhu Syekh al-imamu imam al-alimu kang ngalim al-allamatu kang banget alime. Rupane hujjatul Islam kang dadi hujjai Islam. Ini istilah di dalam ilmu mustalah hadis yang menunjukkan bahwa yang memiliki gelar tersebut adalah ulama yang sangat mumpuni dan menguasai hadis. Wa barakatul anami lan kang dadi atau kang barokai makhluk. Rupane Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Al-Ghazali kang bangsa Ghazal. At-Tusi kang bangsa Tusi. Tusi itu daerah Khorasan. Kalau zaman sekarang berarti Iran ya. Tapi Iran zaman dulu masih mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang sudah berubah. Mereka fahamnya bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi berfaham Syiah. Qaddasa mugi nyucikake sinten Allah ruhahu ing ruhe Al-Ghazali. Wa nawwara lan madangi sinten Allah dorihahu ing kuburane Al-Ghazali amin. Alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah. Hakko hamdihi kelawan saknyatane muji Allah. Hakko hamdihi kelawan saknyatane muji Allah. Wa sholatu lan utawi
rahmat takdim, atau gini juga bisa, wa sholatulan mugi nambahi rahmat takdim, wa salamulan keselamatan kanggo sapa ala Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad rasulihi kang dadi utusane Allah wa abdihi lan kawulane Allah, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Rasul, yaiku sapa kabeh dzurriyahe Kanjeng Nabi nggih, wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Rasul. Siapa sahabat? Man ijtama'a bin nabi wa mata 'alal iman. Ya, ini orang-orang yang sempat menemui Kanjeng Nabi dan dalam keadaan beriman. Min ba'dihi saking sakwuse Kanjeng Nabi Muhammad. Perlu diulang mboten maknanya? Diulangi dari awal. Qala as-Syaikhu al-Imamu ngendika sinten as-Syaikh al-Imam. Al-alimu ini gelar semua nggih. Kang alim, al-allamatu kang banget ngalime. Hujjatul Islami kang dadi hujjai Islam. Wa barakatul anami lan berkahi manusa atau makhluk. Rupane Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi Qaddasa, ini doa lah, qaddasa Allahu ruhahu wa nawwara durihahu, amin. Jadi kitab Bidayatul Hidayah adalah salah satu karangan dari siapa? Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh yang saya katakan fenomenal dan sangat terkenal, populer di zamannya juga sampai zaman sekarang. Dan di bidang apa? Tasawuf gitu. Sebenarnya karangan beliau bukan cuma kitab Bidayatul Hidayah, tapi ada banyak. Ini satu di antara beberapa karyanya beliau. Ada kalau sampai pernah mengenal atau mendengar, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Itu juga karya dari Imam Al-Ghazali. Kemudian juga ada beliau menulis kitab Minhajul Abidin. Juga menulis kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Itu diantara beberapa kitab karya beliau di bidang tasawuf. Dan orang agak sering salah paham ketika menggambarkan sosok Imam Al-Ghazali. Kita tahunya beliau adalah pakar atau ahli di bidang tasawuf atau filsafat. Kitabnya dikaji di mana-mana, bukan cuma di pondok pesantren, di tingkat universitas juga dikaji oleh para doktor, oleh para profesor. Jarang yang mungkin mengekspos ya atau memviralkan karya beliau di bidang fikih. Di bidang fikih beliau juga mumpuni dan karyanya juga sangat-sangat luar biasa dan menjadi kitab pokok atau pedoman pokok di mazhab Asy-Syafi'i. Ada 3 kitab. Yang pertama Al-Basit, kemudian Al-Wasit, kemudian Al-Wajiz. Jadi kalau mau sampean runtuh silsilah kitab mazhab Asy-Syafi'i dari pertama, dari pengarangnya dari pendiri madhabnya, yakni kitab Al-Um,
Pernah dengar? Baru sekarang ya, atau kemudian diringkas oleh, atau ya diringkas lah. Datang muridnya yang bernama Imam Al-Muzani dengan karyanya Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian datang gurunya Al-Ghazali, siapa namanya? Imam Haromen, mensyarah kitab Mukhtasar Al-Muzani menjadi kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Sekarang dicetak oleh Darul Minhaj sebanyak 40 jilid. Terus datang muridnya Al-Ghazali meringkas kitabnya gurunya, apa tadi? Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, dan diberi nama kitab Al-Basit. Masih terasa kegedean untuk umat, diringkas menjadi Al-Wasit, kemudian diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Itu semua karya atau tulisannya Imam Al-Ghazali di bidang fikih. Kemudian datang Ar-Rafi'i, diringkas menjadi kitab Al-Muharrar. Datang lagi Imam An-Nawawi, sosok ulama dari Damaskus yang sampai akhir hayatnya belum sempat menikah. Semoga saya enggak. Diringkas menjadi kitab Minhajut Thalibin. Itu silsilah pokok di madhab Asy-Syafi'i di bidang fikih. Jadi perannya sangat luar biasa di dalam apa ya, kemajuan akademisnya para umat Islam. Tanpa beliau kita tidak bisa apa-apa. Di bidang fikih kitabnya menjadi acuan, pun di bidang tasawuf apalagi gitu. Juga di bidang apa ini, usul fikih, beliau juga menulis kitab yang sangat fenomenal dan juga menjadi acuan pokok. Dan rasa-rasanya ketika beliau menulis kitab pasti menjadi acuan pokok atau acuan inti di fan ilmu tersebut. Ada di bidang usul fikih beliau menulis kitab Al-Mustasfa. Tidak pernah dengar ya? Ada juga yang berjudul Al-Manhul. Al-Manhul. Bahkan kitab ini ada sedikit cerita menarik. Ketika kitab ini selesai ditulis oleh beliau, kemudian disodorkan kepada gurunya untuk diteliti atau ditasheh ya. Biasa kan seorang santri atau mahasiswa lah ya, punya tulisan, punya karya, kemudian minta tasheh sama gurunya, sama kiainya atau sama dosennya. Apa kata gurunya komentarnya? Dafantani wa ana hayyan. Apa artinya, Mbak? Setelah melihat kitabnya Al-Ghazali yang berjudul Al-Manhul, gurunya mengatakan, "Loh, ente itu mengubur saya dalam keadaan saya masih hidup." Paham gak apa kira-kira ini maksudnya? Kalau mau viral ke alimannya, nanti dulu, ya nunggu saya mati, gantian gitu loh. Sekarang zamannya saya masih hidup. Jangan ente sebagai murid kok malah pengen ngelangkai guru. Saya itu cara bahasa Jawa nih. Dan dalam bidang tasawufnya gitu, yang sedang sampean pegang sekarang, juga ada lagi nanti kitab Minhajul Abidin. Kita patut apa ya, bersyukur dan memberikan apresiasi terhadap ulama yang mensyarahnya. Dan ternyata ulama itu berasal dari Nusantara, dari Indonesia. Tahu siapa pengarang syarah kitab Hidayatul Hidayah? Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya berjudul Maraqil Ubu. Ya, nah ini kitabnya saya bawa. Yang Minhajul Abidinnya disyarah oleh ulama yang konon katanya Mbah Maimun Zubair
kiai ini tidak bisa bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab tapi bisa mensarah kitabnya Al-Ghazali. Itu sangat luar biasa. Jadi memang kalau kata Mbah Mun, orang yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab belum tentu menunjukkan keilmuannya. Sampai pengen bisa bahasa Arab gampang, tinggal datang kemana, ke Timur Tengah, jadi TKI atau TKW ya. 6 sampai setahun sudah fasih bahasa Arabnya. Siapa tahu pengarang sarah kitab Minhajul Abidin, Syekh Ihsan Al-Jampesi. Itu kalau orang-orang di luar sana nggak ngerti Al-Jampesi di mana ini, atau Al-Qadiri. Syekh Ihsan Al-Jampesi Al-Qadiri. Tahu di mana Al-Qadiri? Kediri itu loh. Jadi kitabnya Al-Ghazali, 2 diantaranya disyarah oleh ulama yang berasal dari Jawa. Bahkan syarah Minhajul Abidin karya Syekh Ihsan Jambes yang berjudul Sirajut Thalibin dijadikan muqarrar atau kitab pegangan pokok di Al-Azhar Kairo. Betapa hebatnya ya ulama kita ya, luar biasa ya. Semoga lah kita bisa mengikuti jejaknya. Kalau tidak sampai ya nanti anaknya atau cucunya atau buyutnya atau cicitnya dan seterusnya gitu. Nah, bicara masalah tasawuf ya, saya kira perlu saya sampaikan sedikit tentang ilmu tasawuf. Biar sampean tahu kenapa kok sampean hadir di sini, kemudian saya sajikan atau pondok di sini menyiapkan atau ya kitab Hidayatul Hidayah untuk dikaji. Pada intinya kalau kita bicara masalah tasawuf itu bicara tentang apa? Akhlak atau moral atau adab sopan santun. Dan ini melengkapi dari beberapa kajian yang ada di Ma'had Al-Jami'ah, dan saya kira sudah lengkap, di mana hampir semua fan ilmu yang sifatnya pokok dan wajib dipelajari ada dan disajikan di Ma'had sini. Kalau kita bicara akidah, kita juga mengaji kitab Akidah Sanusiyah, ya enggak? Kalau kita butuh yang namanya pedoman untuk amal ibadah kita juga mengkaji apa di sini, kitab Fathul Qorib. Ketika kita butuh untuk membenahi, meluruskan, mentasheh akhlak atau moral kita juga mengkaji kitab tasawuf. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan harapannya kitab ini semua ketiga-tiganya selesai dikaji. Betapa faedahnya, fungsinya yang sangat luar biasa, bisa menjadikan modal pokok nanti sampai pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Pun sekalipun setahun gitu. Setahun waktunya tidak ada masalah, tapi ketika itu bisa dikemas dengan baik, sistemnya diatur, ditata ulang, saya yakin sekalipun setahun kalau sistemnya bagus akan bisa mencapai targetnya. Kalau kita kemarin di hari Senin mengkaji tentang masalah akidah, yang pada intinya tujuannya adalah apa? Untuk memperkokoh akidah kita, atau untuk memperkokoh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampean sebelumnya sudah mengkaji fikih untuk memperkokoh amal ibadah kalian. Nah sekarang kitab tasawuf tujuannya pokok memperkokoh atau menguatkan akhlak
moral, adab, sopan santun sampeyan. Mungkin ada yang bertanya, nggih. Lah, kalau saya sudah baik ngapain Pak kita belajar ilmu akhlak atau ilmu moral atau ilmu adab? Ngoten. Kalau bicara manusia secara tipikal ya atau tabiatnya itu bisa dikategorikan menjadi dua. Ada tipikal manusia yang memang sejak dilahirkan dia tipikalnya atau tabiatnya lah, akhlaknya masuk kategori akhlak yang terpuji, yang baik. Memang sudah dari sononya wataknya tidak pemarah misalkan, tidak apa ya, apa Pak, sabar misalkan ya, tidak mudah mengeluarkan kata-kata kotor, ringan tangan, suka membantu orang. Pun juga sebaliknya, ada tipikal orang yang sejak dari sononya, sejak dilahirkan, mereka punya tabiat atau perangai yang buruk. Dan entah sampean ada di bagian mana, kalau memang sampean merasa bahwa sampean semua akhlaknya atau moralnya, adab sopan santunnya, dan mestinya pun ya sama kan ya. Saya pun merasa masih berada di level yang kedua, terlahir dengan tabiat perangai yang buruk, tidak sabaran, suka marah, ya suka adu domba misalkan, lihat temannya mendapatkan nikmat kita hasut, kita iri dan seterusnya. Itu semua penyakit atau aib yang ada pada diri kita, yang ketika kita mengkaji kitab tasawuf, insya Allah lama-lama akan hilang. Sampai tidak bisa kemudian apa ya, menjadikan itu semua sebagai hujjah atau dalil. Kan sering kita mengatakan, kok sampean marah Mbak, emang keteku kok ya. Ya kan, saya ulangi, sering kita mendengar orang di luar sana mengatakan, Mbak atau Mas, kok gampang nesu. Emang kaya ngono watekku lha piye maneh. Kok gampang tersinggung. Ora sabar, kok gak bijaksana. Wateke kaya ngene kok gawan bayi gitu kan. Gitu gak sih? Pemalas, wateke pemalas loh. Iki ora nyindir loh ya, ojo terus sindir. Saya bicara fakta. Fakta orang di luar sana misalkan punya sifat seperti ini, kewajiban kita adalah menghilangkannya. Menghilangkan itu semua tidak bisa, kecuali sampean belajar ilmu tasawuf yang pada intinya adalah tazkiyatun nufus atau mujahadatun nafsi. Standarnya, semoga sampean ndak ya, manusia itu punya yang namanya hawa nafsu. An-nafsu al-ammaratu bisu. Hawa nafsu yang selalu memerintahkan kita untuk apa? Berbuat buruk atau keji. Diajak ngaji berat, apalagi jam 6 ya. Sudah mandi jam 5 antri ya kan. Itu pasti perasaan di sini itu rasanya sakit hati, sakitnya di sini kok Pak, jam 6 kok pagi ngaji itu kok. Kalau memang punya sifat seperti itu harus diperangi. Nanti kita akan tahu apa saja daftar menu penyakit-penyakit hati kita gitu. Banyak macamnya. Kalau di fikih kewajiban kita membersihkan najis atau hadas dari tubuh kita, di bidang tasawufnya kita harus membersihkan aib atau penyakit yang ada di dalam hati kita. Saya sebagai pengajar kitab apa ini tasawuf ya, bukan kok berarti saya sudah sempurna bersih, ya ndak.
jujur. Kalau dikatakan atau disuruh milih, saya mending milih mengajar kitab fikih dibandingkan dengan kitab tasawuf. Saya baru belajar, baru mengkajinya, khatam selesai, iya. Tapi untuk prakteknya, Masya Allah, susahnya minta ampun. Kalau kita bicara masalah tasawuf itu bukan kok seberapa banyak sampean ngaji kitab tasawufnya. Saya ngaji banyak kitab tasawuf. Ini bukan berarti saya sudah suci, bersih, enggak. Saya ngaji kitab Risalah Mustarsidin, saya ngaji kitab Minhajul Abidin, saya ngaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, saya juga ngaji kitab Hikam. Banyak yang saya baca. Cuma ya masih aja pengen, misalkan ada orang ganggu juga tersinggung gitu loh. Makanya pesan yang apa ya, yang paling saya ingat dari guru saya ketika mengajar tasawuf gitu, itu beliau menyampaikan man zada khuluquhu zada tasawwufuhu. Saya ulangi, man zada khuluquhu zada tasawwufuhu. Semakin bagus akhlaknya, maka dipandang ia semakin sufi, atau semakin terbukti dia sudah mempraktekkan ilmu tasawuf. Sahabat apa gunanya kesana kemari misalkan membawa kitab apa ini Bidayatul Hidayah, tapi masih gampang lesu. Disuruh musrifah dioprak-oprak masih mangkel grundul yang gurih. Nah, buat apa megang kitab Bidayatul Hidayah? Kuncinya kalau kita bicara tasawuf ini banyak pengertiannya. Cuma ada dua. Yang pertama at-tahliyah qabla tahliyah. Apa tahliyah? Mensucikan diri. Saya ulangi, ketika kita bicara masalah tasawuf, sekalipun ulama itu juga banyak memberikan definisi, tapi pada intinya hanya berkutat pada dua kalimat, at-tahliyah dan tahliyah. Yang satu pakai kha, tahliyah. Satunya pakai ha, tahliyah. Jadi bersihkan dulu berbagai macam penyakit hati atau penyakit yang sifatnya akhlak di dalam diri kalian, baru dihiasi dengan berbagai macam akhlak yang bagus. Itulah kenapa komposisi nanti di kitab Bidayah yang pertama adalah tentang ketaatan, berarti tahliyah. Yang kedua tentang tahliyah, mengosongkan atau benar kebalik ya. Taat tentang tahliyah. Ulangi, kalau kitab ini komposisi pertamanya adalah tentang ketaatan, berarti itu tahliyah. Yang kedua nanti akan bicara masalah tentang bagaimana kita sebagai manusia menghilangkan berbagai macam penyakit atau aib yang ada pada diri kita. Sampai tergores luka jatuh itu mudah mengobatinya, tinggal datang ke dokter kan gitu. Tapi ketika sampean hatinya yang terluka itu Masya Allah, obatnya susah. Berobatnya kemana sampean? Ketika punya sifat apa tadi, pemarah, nggak menyabar, kurang bijaksana, tukang caci maki misalkan toh, tukang adu domba, itu kemana berobatnya? Kemana? Ke pondok, bener gak? Pondok ini laksana bengkel pak, bengkel sing dandani wis wong macam-macam ra genah kabeh iku. Kalau bengkel di luar sana itu memperbaiki apa? Motor atau mobil gitu. Tapi pondok pesantren itu memperbaiki akhlak, moral, adab dan seterusnya. Sampai akidahnya bermasalah, kemana perginya? Pondok ketemu sama kiainya.
ngaji kitab akidah. Sampai amal ibadahnya kurang, tidak paham puasa, sholat, prakteknya seperti apa, datang kemana bengkelnya? Pondok. Siapa yang membenarkan? Kiainya atau ustadznya. Akidahnya sampean kurang benar, tidak paham apa itu ahlus sunnah wal jamaah, datangnya kemana? Pondok itu solusi. Model lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Kalau kampus itu kan ya datang belakangan. Pondok sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Setelah kenapa banyak kemudian lembaga yang mengadopsi sistem pondok pesantren. Dan saya pribadi jujur sangat senang sekali ketika di kampus ini yang notabene adalah kalangan akademisi atau intelek ternyata mau atau diajarkan kitab Bidayatul Hidayah. Saya nggak pernah sama sekali membayangkan ya membaca kitab ini di kampus di IAIN. Apa ada mata kuliah kurikulum di jurusan mana yang mengajarkan kitab tasawuf? Ada nggak? Syariah sekalipun ada nggak ya? Ada jurusan tasawuf di sini? Ada nggak sih? Ada. Tasawufnya loh. Apa kitabnya? Fisioterapi. Ya dikaji apa kitabnya? Ada mengaji kitab atau enggak? Ya kalau memang ada, syukurlah, berarti memang sudah seimbang ya. Artinya ya di samping punya atau di samping mengajarkan ilmu juga mengajarkan akhlak. Sehingga tidak timpang gitu loh. Ibaratnya burung bisa terbang kalau punya dua sayap. Kalau sekedar ngaji syariahnya itu baru punya satu sayap. Kalau sudah mengkaji kitab tasawufnya baru sempurna punya dua sayap. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu al-mufilu ala iktibasil ilmi. Fa'lam lan ngertiya sapa sira. Ayyuhal harisu he wong sing semangat atau ambisi. Al-mubilu kang madhep ala iktibasil ilmi ing atase golek ngelmu. Ini khitabnya ke siapa? Kalian ya, hei orang-orang yang semangat ambisi untuk mencari ilmu. Siapa? Anak jamiah. Pagi-pagi jam 6 sudah ngaji. Al-mudhiru kang nampake min nafsihi saking awak dhewene Haris sidqor raqabati ing benere pengen fihi ing dalam iktibasil ilmi. Luar biasa. Wa farto at-ta'atusilan banget ngelake ilaihi maring ilmu. Iklam annaka ing sak temene sira ing kun talamun ana sapa sira. Iku taksidu. Bermaksud sapa sira bil ilmi kelawan ilmu. Maksudnya apa al munafasata ing lomba atau persaingan nggih. Wal mubahata lan banggaan. Ini pesan yang sangat luar biasa dari Imam Al-Ghazali di awal pembahasan kitab Hidayah sudah diperingatkan agar sampean semua jangan sampai punya niat yang buruk ketika mencari ilmu. Wattaqaddumalan unggul atau luweh maju. Alal akrori ing atase pira-pira kanca. Wastimalata wujuhin nasilan amreh mengo. Wastimalata wujuhin nasilan amreh mengo. Ngerti mengo nggih?
berpaling. Wujuhan nasi ing wastimalata wujuhin nasi amrih mengo pira-pira wajahe manusa ilaika marang sira. Mencari ilmu biar apa? Biar dicari orang, biar laku dakwahnya, biar laku ngisi di mana-mana, biar semua orang terpesona. Oh iya kayak si A, alimnya masya Allah. Wajam afutami dunia lan ngumpulke pira-pira reruntuhane donya. Wajam afutami dunia lan ngumpulke pira-pira reruntuhane donya. Ini diantara daftar niat buruk yang mungkin terjadi dan mungkin dialami oleh penuntut ilmu. Dan saya yakin sampai semua tidak seperti ini. Satu, daftarnya apa? Mencari ilmu tujuannya untuk berlomba dengan temannya misalkan ya, biar menjadi juara pertama atau biar IPK-nya paling tinggi. Yang kedua apa? Mubahah, berbangga-banggaan. Setelah dapat juara pertama, setelah dapat IPK-nya berapa? 4,00, bangga. Oh ini saya IPK-nya sekian. Wa taqaddum alal akron, dan lebih maju di antara yang lainnya. Saya tidak mau duduk di belakang. Saya kan profesor, saya kan ulama, saya kan misalkan doktor dan seterusnya. Dan ingin agar semua orang pandangannya ke arah sampean semua. Dan ingin mengumpulkan dunia. Dan pada intinya semua niat ini kembali kepada bahwa dia tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Jadi apa? Contohnya bisa sampai perkaya lagi, bisa perbanyak lagi. Datang ke sini tujuannya apa? Takut sama Pak Kepala misalkan, takut sama musyrifah. Apalagi kepeksa, takut dengan negara dan seterusnya. Itu kan ya daftar contoh mencari ilmu yang tidak ikhlas, tidak baik. Nanti akan ditunjukkan bagaimana seharusnya kita mencari ilmu dengan niat yang bagus. Atau mungkin datang ke sini biar viral gitu ya. Niatnya ngajar biar viral misalkan, niatnya ngajar atau ngisi pengajian biar dapat amplop, niatnya ngaji biar dapat ijazah, gelar dan seterusnya. Itu semua ya menunjukkan sampean belum ikhlas. Saya yakin enggak lah, sampean bagus datang ke sini niatnya untuk belajar, bukan niat mencari apa? Gelar, bukan gara-gara musyrifah datang ke sini, bukan gara-gara Pak Kepala, atau bukan gara-gara ingin melihat saya gitu kan ya. Toh kalaupun sampean ternyata seperti itu ya masih ada kesempatan untuk bertaubat. Nggih. Kalau memang saya ulangi, kalau memang yang datang ke sini di dalam hatinya itu motifnya atau niatnya bermacam-macam dan intinya belum ikhlas, silahkan ditata ulang. Pun misalkan sampean masih belum bisa menata hatinya, tidak ada masalah. Sampean jangan kemudian lantas, Pak, saya niatnya masih buruk, masih jelek. Saya belum bisa niat dengan niat yang bagus ketika mencari ilmu atau datang ke masjid. Saya izin ya Pak, tidak usah ngaji. Tambah keliru gitu. Sekalipun sampean belum bisa niatnya dengan niat yang bagus, yang baik, tetap harus datang ke majelis ilmu.
Justru ketika sampean terus ngaji sampai kapanpun nanti gak ngerti ya selesainya kapan, lambat laun akan menjadi benar dengan sendirinya. Masyhur kisah Al-Ghazali di masa awal beliau mencari ilmu. Mungkin sama dengan sampean tujuannya, mendapatkan fasilitas dengan mudah dekat dari kampus gitu kan ya. Kalau makan beli ya. Al-Ghazali keluarganya itu termasuk keluarga yang fakir, tapi semangat dalam hal keilmuan. Singkatnya, kurang makan lah, susah makan, tapi ingin ngaji lah ya. Agar kan ya salah satu bekalnya orang ngaji harus punya uang ya kan, buat beli kitab, buat beli buku dan seterusnya, atau pen atau apalah. Singkat cerita, beliau masuk pondok pesantren dengan tujuan supaya bisa makan atau bisa mendapatkan fasilitas tempat tinggal, tidur dan seterusnya. Itu kira-kira niat yang bagus atau yang buruk? Jelas buruk. Tetapi ternyata setelah beliau bertahun-tahun mendalami ilmu, menjadi baik dengan sendirinya. Itu masyhur, ada makalah dari beliau, tolabtu ilma li ghairillah fa'aba al ilmu illa ayyakuna lillah. Saya pertama kali mencari ilmu tujuannya bukan karena Allah, tapi ternyata ilmu itu enggan, menolak dengan sendirinya ketika kita punya tujuan yang tidak baik. Kalau sudah punya niat yang buruk dengan berbagai macam yang tadi itu ya, fa anta sa'in, mongko utawi sira iku sa'in lumaku fi hadmi dinika ing dalem robohke agamane sira. Naudzubillah. Ketika kita punya tujuan motif mencari ilmu yang bukan tujuan yang baik, yang buruk, maka sejatinya sampai semua sudah menghancurkan agamanya sampean. Wa ihlaki nafsi kalan mateni atau ngerusak awak sira. Naudzubillah. Dan ini yang paling parah. Wa baini akhiratika, lan adol akhiratmu bidunyaka, diganti kelawan dunyamu. Jadi kita hanya mendapatkan dunia, mendapatkan apa? Keviralan, mendapatkan misalkan nama tenar, mendapatkan gelar, ya kan? Mendapatkan apa lagi? Ijazah, tetapi pada hakikatnya sampai sudah menghancurkan diri sampean sendiri dengan niat yang buruk. Fasofika, ini apa sih? Rekod ya. Nah ini, saya takut datang ke sini ngaji dengan tujuan apa? Biar direkam, kan bahaya gitu. Saya takut nanti viral gitu loh, bahaya kan ya. Bukan lagi tujuan motif ke sini untuk menyampaikan ilmu, tapi tujuannya untuk apa? Biar diviralkan, termasuk YouTube-nya Jamiah. Naudzubillah ya. Bagaimana ya? Kemarin saya nggak tahu siapa ini koordinatornya, Mbak Musifah nih. Menghubungi saya, Pak, nanya gimana kalau ngajinya direkam. Saya tanya untuk apa? Dimasukkan di YouTube. Saya tanya lagi, ini serius, ini beneran. Saya masih nggak percaya gitu loh. Saya pengennya ngaji aja, udah selesai. Rekaman di mana? Ada di kepala sampean semua. Tapi beliau menjawab dengan jawaban, ini yang nyuruh Pak Kepala UPT. Ya wis. Saya menghormati orang tua kan, kala tua. Tapi ini sekali lagi di luar apa ya? Di luar visi misi hidup saya. Saya dari awal sudah pernah saya katakan di sini, mungkin hari Senin,
saya kurang begitu suka tampil di depan, atau bahkan di shoot atau direkam atau apapun itu. Ini menyalahi kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dimana ketika sampai nanti belajar ilmu tasawuf, di sana ada yang namanya anjuran untuk khumul. Tahu khumul? Menyembunyikan identitas dirinya agar tidak terlalu dikenal oleh masyarakat bumi, tapi dikenal atau viral di masyarakat langit. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Itu yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitab Al-Hikam. Dan sekarang saya ada di depan sampean semua, direkam ya kholas. Ternyata emang gimana ya? Setelah muka-muka di sepura pangeran ya. Dan saya masih tetap bisa datang ke sini, bukan tujuan untuk direkam dan bukan tujuan untuk diviralkan. Tekan timu Mbak. Wasof kotuka lan dagangane sira iku khosiratun. Rugi. Wa tijaratuka lan bisnise sira iku bairatun rusak atau gagal, ora payu. Wa muallimuka lan gurune sira iku mu'inun, bantu ala isyanika ing atase maksiate sira. Mesake nggih. Sing salah sampeyan gurune ikut disalahkan. Ibaratnya ikut turut andil. Ketika sampai semua di sini punya maksud tujuan yang tidak baik, ya kan? Dan gurunya itu awas. Dan gurunya tahu, ngerti kalau sampai tujuan ke sini bukan mencari ilmu, maka sang guru dianggap mu'inun laka ala isyanika, memfasilitasi kalian untuk berbuat maksiat. Jadi apa? Sampai datang ke sini niat buruk sama dengan loh, naudzubillah loh, hati-hati. Wa syarikun lan kanca laka kedue sira fi khusranika ing dalem rugine sira. Wa huwa lan utawi muallim iku kabai en kaya wong sing kabai isyafin kaya sing adol apa pedang likoti itorikin maring wong sing begal dalan. Lah ini kaidahnya, wa man lan utawi sapane wong iku aana nulungi sapa man oleh nulungi ala maksiatin ing atase maksiat walau bi syatri kalimatin lan senajan kelawan setengah kalimat atau sak kalimat sedikit lah. Kana mongko ana sapa man iku syarikan kanca fiha ing dalem sira. Ini kenapa yang tadi seorang guru dianggap bermaksiat atau ikut turut andil dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh muridnya, di mana murid itu ketika ngaji tidak bagus atau tidak baik niatnya. Man a'ana ala maksiatin kana syarikan fiha. Jadi barang siapa yang memfasilitasi atau membantu orang lain untuk melakukan maksiat, maka sama saja dia juga melakukan kemaksiatan tersebut. Makanya ketika sampai di sini semua niatnya tidak bagus, musyrif pun ikut tanggung jawab musyrifahnya. Kalau tahu loh ya, nanti diambil hisab yang kena bukan cuma sampean, tapi kita semua kena. Musyrifahnya kena, saya pun kena, kepala juga kena, rektor juga sama. Ikut dianggap turut andil dalam kejahatan atau kemaksiatan yang telah sampean lakukan, naudzubillah. Pun juga sebaliknya, man a'ana ala khairin fahuwa syarikun lahu. Ketika sampai di sini niatnya bagus, kita semua juga mendapatkan
deposit pahala. Sama musyrifah juga sama nanti. Sampai datang ke sini memang tulus untuk ngaji, untuk menghilangkan apa? Kebodohan, untuk mencari ridhonya Allah. Gurunya, musyrifahnya, kepalanya ikut semua mendapatkan pahala. Pilih mana, Mbak? Menyengsarakan semua orang atau membantu, menolong semua orang yang ada di sekitar sampean? Kita tahu nggih niate iki datang ke sini nggih. Kok sampai dapat bonus fasilitas, dapat kamar, apapun itu ya sifatnya memang bonus lah gitu, ada pelengkap. Bonus sebab sampean sudah belajar. Inti pokoknya sampai datang ke sini ya ingin mencari ilmu, mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan. Terus ke Pak. Cukup lah nggih. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.